Rasul lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Para nabi dan para rasul, mereka tidak mewariskan la dinar wala dirham, tidak mewariskan harta. Innama warathul ilma, sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Jadi barang siapa orang yang mempunyai ilmu, maka mereka telah mengambil bagian daripada warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sekarang lagi ngambil warisan Nabi. Ya, inilah warisan yang dibagikan oleh Rasulullah. Al ulama warathatul, para ulama itu pewaris para nabi. Aminur rusuli, ya, orang yang diberikan kepercayaan bagi para rasul, para anbiya. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mengambil warisan Nabi, ya, mengambil warisan Rasulullah. Makanya disebut umana, ya, yang dipercaya, yang diberikan amanat. Seorang ulama itu adalah yang diberikan amanat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus para nabi. Makanya orang kalau cinta sama Nabi, dia harus cinta kepada para ulama. Orang yang cinta sama Nabi, dia harus hormati ulama. Karena penerus Nabi itu, penerus Rasul. Hormati ulama, maka kita menghormati Nabi. Muliakan ulama berarti kita memuliakan Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi SAW, malam, ya, yukhalitus sultan, selama mereka tidak berbaur dengan sultan. Sultan itu raja, pemimpin, amir, ya, atau sekarang ini pemerintah. Tapi kalau giliran lagi dangdutan jarang tulis story. Jadi mereka harus pegang teguh itu warisan dari Nabi SAW. Ya. Dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu yang didapatkan, diamalin sama dia, dan dia sebarkan itu ilmu yang didapatkan. Karena ya, setiap para nabi dan para rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu. Para rasul kan dapat wahyu. Rasulullah SAW dapat wahyu, kemudian disebarkan kepada umatnya. Nggak ada yang disimpan sama Nabi, nggak ada yang diumpetin. Setiap wahyu yang Allah berikan pasti disebarkan. Makanya sifat wajib bagi para rasul semuanya apa? Tabligh. Sifat wajib bagi para rasul tabligh, menyampaikan apa yang didapatkan dari Allah. Begitu juga kita, ya. Dan tentunya sebelum disampaikan, ya, sudah diamalkan terlebih dahulu. Tidak ada yang diajarkan dari Nabi SAW, tidak ada yang diajarkan dari Nabi SAW, melainkan semuanya sudah diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Semua Rasulullah ngajarin kita sholat, ngajarin kita zakat, ngajarin kita puasa, ngajarin kita haji, ngajarin kita seluruh ibadah yang semuanya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ngajarin kita sholat sunnah, ngajarin kita berperangai baik, ngajarin kita untuk jadi orang dermawan, ngajarin kita untuk jadi orang rendah diri. Semuanya itu adalah amal-amal Nabi kita Muhammad SAW. Kalau diamalin berulang. Makanya orang yang mendapatkan ilmu diamalin. Walaupun mungkin tidak bisa keseluruhan, ya, amalkanlah walaupun 1/10. Fa'mal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkanlah walaupun 1/10, diamalin. Jangan dapat ilmu, dapat ya, tapi begitu kelar ngaji lupa, nggak diamalin tuh ilmu yang didapat, sayang ya. Jadi kalau ilmu sudah didapatkan, salah satu amanat dari Nabi SAW adalah yang pertama adalah diamalkan, kemudian habis diamalkan disebarkan. Habis diamalkan disebarkan. Itu fadilahnya besar banget. Fadilahnya besar. Afdhalus sadaqah. Kata Nabi SAW, afdhalus sadaqah an yata'allamal mar'ul muslimu al-ilma, ya, thumma yu'allimu akhahul muslimi, atau akhahul muslim. Sebaik-baiknya sedekah adalah seseorang muslim mempelajari satu ilmu, ya, mempelajari satu ilmu atau mempelajari ilmu, kemudian dia ajarkan saudaranya sesama muslim. Itu afdhalus sadaqah. Ya. Makanya hadis Nabi SAW, ya, yang berbunyi idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila mati seorang manusia, maka putus amalnya kecuali 3 perkara. 3-tiganya ini ada pada orang yang mengajarkan ilmu. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, yang ketiga walad saleh yad'u lahu. Ini 3-tiganya didapatkan nih, 3-tiganya nih oleh orang yang mengajarkan ilmu, oleh ustadz, oleh guru, oleh seorang ulama. Jadi kalau mati seorang manusia kan putus amalnya, nggak bisa beramal lagi. Tapi pahalanya masih terus dikirim kalau dia punya 3 amal ini di dunia. Yang pertama adalah shadaqatin, sedekah yang berjalan. Seorang ulama yang memberikan ilmu kepada muridnya atau jemaah atau orang lain, itu sedekah. Yang kata Nabi tadi dikatakan afdhalus shadaqati. Sebaik-baiknya sedekah adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Dapat itu sedekah juga itu. Ya. Kemudian yang kedua udah nggak perlu diomongin, wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Seorang guru ngajarin muridnya baca Al-Quran. Selama muridnya itu baca, maka gurunya terus dikirimkan pahala oleh Allah Subhanahu. Terus dikirimkan pahala. Selama dia baca Al-Quran, dikirim. Seorang guru atau seorang ulama mengajak kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat, mengajak untuk kebaikan. Selama kebaikan itu diamalkan,
maka pahalanya akan dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai mati, sampai meninggal dunia, kalau ilmu itu diamalkan, maka akan terus dikirim pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita terdahulu, para imam-imam kita, berapa banyak tuh pahala yang mereka dapatkan sampai saat ini. Ini kitab-kitab ulama yang dikarang, kita baca, ya, kita ambil manfaat dari kitab-kitab mereka, kita ambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ghazali, yang kitab-kitabnya itu mendunia semua, di seluruh dunia dipakai tuh kitab. Berapa juta orang yang mengambil manfaat dari zaman dahulu sampai saat ini, mengambil manfaat dari kitab-kitab mereka. Itu terus dikirimkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita nggak bisa ngarang kitab, ajarin orang baca Quran. Ya. Kalau dia udah bisa baca tuh, kita ajarin dari alif, ba, ta, ta. Kalau dia sampai bisa baca, ketika kita meninggal dunia, kita udah nggak bisa baca Quran lagi, dikirimin pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adallu ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia seperti mengerjakannya. Kita unjukin dia cara baca Quran, dia bisa baca Quran sebab kita kasih tahu, terus kita bakal dikirimin pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kurang, nggak dikurangin pahalanya. Yang baca dapat 1 huruf 10, yang ngajarin juga dapat pahala 1 huruf, nggak pakai bagi 2. Ente diajarin, jadi ente pahalanya 5 buat guru, ente 5 bagi 2. Enggak begitu kalau urusan sama Allah mah, bukan kayak urusan dunia. Kalau urusan dunia semakin banyak semakin berkurang. Benar gak? Kita ada bisnis nih, yang aturan 1 orang kita melap-melap dapat 10 juta, ada tuh lagi yang ikut. Ini lu gak bisa sendiri, ini kan ada 2, lu yang aturan 10 juta jadi dapat 5 juta, semangka namanya, ya kan? Pakai ada lagi yang denger, jangan lupa bawa uang denger, ya. Nasi lagi gope, ada lagi uang saksi, ente berkurang, semakin banyak semakin berkurang. Tapi kalau urusan Allah nggak ada berkurang. Yang ngajarin segitu, yang diajarin segitu. Dan sampai meninggal dunia terus dikirim. Terus dikirim. Itu ilmu yang bermanfaat. Terutama buat kita ajarin anak bini. Ya, anak-anak kita di rumah kita ajarin. Istri kita di rumah kita ajarin, sama Pak, dapat pahalanya. Apalagi dari seorang anak mah, kalau dari seorang anak udah langsung tuh pahalanya. Ya, dari seorang anak, setiap ibadah yang dilakukan dari seorang anak, maka orang tuanya udah pasti dapat pahala. Udah pasti dapat pahala. Karena orang tua, kalau enggak dia yang ngajarin sendiri, kalau enggak dia yang ngebiayain untuk si anak mendapatkan ilmu. Bapak-bapak ngebiayain orang untuk belajar ilmu sampai ilmunya bermanfaat, dapat pahalanya enggak? Dapat enggak? Ini yang mendukung pembangunan pondok pesantren, yang nyumbang harta, yang nyumbang tenaga, itu semuanya bakal dapat, apalagi yang ngebiayain. Nah orang tua udah dia ngebiayain ongko, ngajarin ongko, udah ongko dah, semua dapat. Makanya setiap apapun yang diamalkan oleh seorang anak daripada ibadah, itu sudah langsung pahalanya buat orang tua. Jadi yang kedua, yang pertama sodakotin jariyah, seorang ulama dapat.
karena mereka memberikan ilmu kepada yang lain, kepada orang lain, kepada sesama muslim, dapat sedekah itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, bukankah seorang guru itu termasuk orang tua juga? Orang tua bukan? Kata Nabi, abuka thalathah, bapakmu ada tiga. Ya. Alladzi waladaka, yang melahirkan kamu, walladzi 'allamakal ilma, yang memberikan kamu ilmu, yang mengajarkan kamu ilmu, walladzi zawwaja ibnatahu lak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah yang menikahkan anak perempuannya kepadamu, yaitu seorang mertua. Jadi ulama itu ya, ustaz, guru itu termasuk orang tua. Makanya jangan lupa kalau kita baca Fatihah. Fatihah ila arwah jami'i walidina wa masyayikhina wa muallimina. Dapat juga tuh. Seorang guru, ya, seorang ulama dapat juga doa dari orang-orang yang sudah diajarkannya. Itu fadilahnya seorang ulama sangat besar, sangat tinggi derajatnya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Makanya jangan dicampur aduk sama urusan dunia yang nanti akhirnya pahala akhiratnya bakal hilang. Makanya kata Nabi, malam yukhalitus sultan, selama mereka tidak hidup membaur bersama raja-raja, pemimpin-pemimpin, tidak membaur bersama mereka, tidak menuruti apa kata mereka, kalau itu melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta-minta kepada mereka, tidak menjatuhkan martabatnya di hadapan mereka. Nah, boleh seorang ulama itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Mestinya yang benar seorang raja, seorang pemimpin datang kepada ulama, datang kepada ulama. Khairul umara ya'tunal ulama, kata Nabi, sebaik-baiknya umara, ya, itu datang kepada ulama. Pemilihan RW, menang nih salah satu calon, Fulan bin Fulan dah jadi ketua RW. Yang pertama didatangi adalah seorang ustaz yang ada di wilayahnya. Datangi, musyawarah. Ustaz, alhamdulillah saya terpilih jadi RW. Apa yang kira-kira bagus saya lakukan menurut syariat yang diajarkan oleh Nabi? Menjadi seorang pemimpin yang baik itu bagaimana? Begitu mestinya. Umaro itu namanya jempol. Seorang umaro yang mendatangi ulama. Jangan ulama yang mepetin diri kepada umaro, jelek. Kata Nabi, wa syarrul ulama ya'tunal umaro, sejelek-jeleknya ulama mereka yang datang kepada umaro. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, pernah beliau dipanggil sama presiden dulu zaman Pak Karno, dipanggil sama Pak Karno, Pak Soekarno Hatta, Pak Soekarno ya. Begitu dipanggil, ya, presiden nawarin. Ya, setelah selesai dipanggil berbincang, apa presiden menawarkan, ya, sesuatu kepada Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, seorang ulama dan wali besar, ya, muridnya Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Kata Pak Soekarno, Habib minta apa yang Habib mau. Habib pengen apa? Kata Pak Presiden,
Apa kata Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad? Beliau bilang, Bapak, saya minta satu sama Bapak, mau dikabulin, saya kabulkan permintaan Habib. Apa yang Habib minta? Saya minta mulai watasan hari ini jangan pernah panggil saya lagi kemari. Kata Habib Alwi, jangan panggil saya lagi kemari. Bener. Lama sekali. Makanya udah watasan itu hari datang dipanggil sama Pak pemimpin, datang Habib Alwi karena tahu ya, Pak Presiden itu ulatu umurin, yang pemimpinnya yang mesti taat ya kepada pemimpin. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, mesti taat, dipanggil Habib Alwi datang. Tapi ketika menawarkan permintaan ya Presiden, kata Habib Alwi, mulai hari ini jangan panggil saya lagi. Akhirnya gak dipanggil-panggil lagi Habib Alwi, gak mau. Zaman sekarang banyak orang yang kagak dipanggil pada datang ya, nawarin diri. Bahkan ada ulama yang mencalonkan diri menjadi pejabat ya. Ini dikatakan malam yukhalitu sultan wa yudakhilud dunia, dan memasuki urusan dunia. Kalau udah benar-benar jadi ulama bagus, istiqomah, ngajar, tahu-tahu pengen jadi caleg, jangan ngapain ya. Mau jadi pejabat ya, atau mencampuri urusan dunia. Itu. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Idza waqafa al-alimu amama baitil amiri fashhadu annahu lisun." Siapa orang yang melihat, apabila kalian melihat seorang ulama yang berdiri di depan pintu seorang pemimpin, yang berdiri di depan pintu seorang pemimpin, kata Nabi, fashhadu, saksikanlah, annahu lisun, bahwasannya dia adalah lisun. Lisun itu maling ya, artinya maling. Lis itu artinya maling. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau menerangkan, tidak semua ulama yang bercampur dengan umara itu jelek, enggak. Yang jelek itu yang mereka ngambil manfaat dari umara tersebut, manfaat dunia ya, mereka ambil manfaat dunia, dia jual dengan agamanya, itu yang enggak boleh. Tapi kalau mereka dekati umara, mereka dekati pemimpin-pemimpin karena mereka ingin mendakwahi pemimpin, mendakwahi seorang amir, itu boleh, enggak apa. Tapi kalau mereka deketin karena mereka mengambil manfaat ya, manfaat duniawi ya, mereka mau istifmar ya, mau mengembangkan dunia mereka karena sebab pendekatan mereka kepada seorang pemimpin, itu yang nggak boleh ya, itu yang nggak boleh ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa'idha khalatus sultan, apabila mereka sudah bercampur dengan sultan, seorang raja, seorang pemimpin, wadakhalud dunia, dan memasuki urusan dunia, faqad khanur rusula, maka mereka telah mengkhianati para rasul-rasul. Jadi pengkhianat para rasul berarti, Masya Allah ya, udah pengkhianatnya para rasul. Nabi berpesan, fahdharuhum, hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka, jangan deketin mereka.
fa'taziluhum, jauhi diri dari mereka. Ai khafu minhum, takutlah dari mereka. Bukan takut kepada mereka, tapi takutlah dari mereka. Takutlah dari, jangan deketin mereka. Wa ta'ahabu lima yubdu minhum minasyarri, dan siap-siapkan diri dari apa-apa yang bakal nampak dari mereka daripada keburukan-keburukan. Fa innahum innama yataqarrabuna ila sultani bistimalati qalbihi wa tahsini qubhi fi'lihi wa ma yuwafiqu hawahu. Karena sesungguhnya mereka mendekatkan diri kepada raja-raja, kepada seorang pemimpin, bistimalati qalbihi, dengan condongnya hati-hati mereka, wa tahsini qubhi fi'lihi. Tak bisa bistimalati qalbihi, dengan dimintakan condongnya mereka kepada hati-hati para raja tersebut, wa tahsini qubhi, dan membaguskan apa yang jelek dari pemimpin tersebut. Otomatis kalau dekat, ntar dikasih dunia sama pemimpin, ujung-ujungannya ketika nanti dimintakan satu masalah atau ditanya satu masalah, dia mau jawab enggak boleh, akan timbul rasa enggak enak. Rasa enggak enak akan timbul untuk menjawab haram.